Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai belajar tajwid dengan praktik. Sekarang kita akan mempraktikannya di surah Al-Asr. Sebelum itu mari kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Di ayat pertama ini kita bertemu dengan wal, alif lam yang dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yaitu ain. Kemudian setelah itu ada shad yang disukunkan, kemudian huruf ra yang disukunkan karena di akhir ayat atau diwaqafkan. Maka cara membacanya dengan waqaf isyarah. Ra tidak dijelaskan tetapi hanya sedikit saja. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Di ayat kedua ini kita bertemu dengan nun yang ditasdidkan, maka kita hukumi sebagai gunnah musyaddadah. Maka didengungkan dengan 2 harokat, boleh sampai 3 harokat. Setelah itu kita bertemu lagi dengan alif lam yang dibaca jelas, maka dihukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yaitu hamzah. Setelah itu ada insa, ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka kita hukumi sebagai ikhfa hakiki, atau lebih tepatnya kita hukumi sebagai ikhfa ausat. Maka ketika kita mendengungkan lafaz nun ini, kemudian kita bersiap-siap untuk melafadzkan makhraj daripada huruf sin ini. Kemudian setelah itu ada lafi, ada ya sukun sebelumnya berharakat kasrah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian setelah itu khusr. Di sini sama seperti di ayat pertama, yaitu ada sin kemudian ra yang diwaqafkan karena di akhir kalimat ataupun di akhir ayat, maka ra-nya tidak dijelas, tidak dibaca jelas, makanya sedikit saja. Khusr. Seperti itu. Kemudian kita ke ayat ketiga. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Di ayat ketiga ini kita bertemu dengan illal ladzina. Illal ladzina. Ada ya sukun sebelumnya berharakat kasrah, maka kita hukumi sebagai mad tabi'i ataupun mad asli, panjangnya 2 harakat. Setelah itu ada hamzah diharakati dengan harakat fathah tegak, maka kita hukumi sebagai mad badal, karena tadinya yaitu ada alif diganti dengan harakat fathah tegak. Amanu, ada waw diharakati dengan sukun, kemudian sebelumnya berharakat dhammah, maka kita hukumi sebagai mad tabi'i. Wa 'amilus, kemudian ada alif lam tidak dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-syamsiyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-syamsiyah yaitu shad. Di sini ada shad ini diharakati dengan harakat fathah tegak, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Shalihati, salihah, sama di sini juga diharakati fathah tegak, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Watawa, sama di sini juga mad asli ataupun mad tabi'i, karena ada alif sebelumnya berharakat fathah. Shawbil, shaw, di sini ada huruf lain yaitu waw sebelumnya berharakat fathah, maka dihukumi waw huruf lain. Shawbil haqqi,
maka di sini alif lam dibaca jelas dihukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yaitu ha. Haqqi wa tawasaw bis wa tawa. Di sini juga sama dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Shawbis sabr. Di sini so ada alif lam tidak dibaca jelas maka dihukumi sebagai al-syamsiyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-syamsiyah yaitu shad. Kemudian di sini sama seperti di ayat kedua dan ayat ketiga sabr. Ada huruf ba yang disukunkan kemudian ra disukunkan karena diwaqafkan. Maka cara membacanya kita cukupkan dengan ra-nya tidak dibaca dengan jelas tetapi sedikit saja karena di sini waqaf isyarah bis sabr. Seperti itu. Sekarang coba kita baca dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.